Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan. Di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka Swasti Ratu! Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Dalam seri ke-79 ini dengan para pemain Anas Sampayon sebagai Nyai Salindri, Edi Dosa sebagai Kuda Bandang, Naryo sebagai Boja Pradata, Elias sebagai Ki Ageng Pesanggaran, Arya sebagai Sabalangit, Ferry Fadli sebagai Kameswara, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Kameswara kemudian mengeluarkan keris pusaka yang tersimpan di balik bajunya. Pamor dan keris itu nampak berkilat-kilat di terpa cahaya rembulan. Semua orang-orang yang berada di tempat itu kaget. Pusaka ini benar-benar hebat, bukan?
tentunya di hati kalian sekarang telah tumbuh keinginan baru, yaitu ingin memiliki pusaka yang kugenggam ini. Bukankah begitu? Aku rasa pusaka ini mempunyai kehebatan yang luar biasa. Tapi sayang pusaka ini belum mempunyai nama. Baiklah. Pusaka ini akan kuberi nama Kiai Kambang Ayun. Luar biasa. Nama yang bagus sesuai dengan kehebatan yang tersimpan di dalam pusaka ini. Dan satu hal yang menggembirakan. Orang aneh itu memberiku nama Sukma Suci. Berarti namaku sekarang adalah Kameswara Sukma Suci. Hebat bukan? Dan tentunya nama itu lebih menggetarkan daripada nama Sabalangi. Keparat. Rupanya kau pemuda yang beruntung. Tapi sayang, keberuntungan yang baru kau dapatkan ini akan lenyap dengan sia-sia. Karena kau sekarang telah berhadapan denganku. Apakah kau yakin bahwa kau dapat mengalahkan aku? Berdebah. Jangan dulu merasa hebat karena kau telah meminum air suci itu. Kau masih bau kencur untuk berhadapan denganku, anak muda. Sekalipun aku masih bau kencur menurutmu. Tetapi sekarang aku bukanlah lawan yang bisa kau kalahkan begitu saja, Sabalangi. Aku memang sudah mendengar kehebatanmu. Tetapi menghadapiku bukan berarti kau harus menang. Kau lihat keris ini. Apakah kulit tubuhmu pun kebal terhadap pusaka ini? Kurang ajar. Keris ini pamornya memang luar biasa. Ulu kuduku seolah-olah berdiri merasakan getarannya. Keris itu pun harus menjadi milikku. Ya, pusaka Raja Mataram itu harus menjadi milikku. Kenapa kau diam, Kiai Sabalangit? Apakah kau benar-benar takut menghadapiku karena aku memegang pusaka ini? Tokoh tua yang hebat hanya di mulut saja. Tutup mulutmu, bocah dungu. Baiklah, aku akan berusaha menahan amarahku. Tapi cepat kau serahkan keris pusaka itu. Rupanya kau masih mempunyai keinginan untuk memiliki pusaka ini juga, orang tua. Jangan terlampau banyak bicara. Cepat kau serahkan keris itu, anak muda. Benda pusaka itu harus menjadi milikku. Tunggu! Tidak bisa kau memiliki benda itu begitu saja, Sabalangit. Siapapun menginginkannya. Ya, aku pun menginginkan benda itu. Anak muda, sebaiknya kau berikan saja pusaka itu kepadaku. Apapun yang kau inginkan, aku akan memberikannya. Asal pusaka itu jadi milikku. Oh, bukan main. Sebuah tawaran yang menggiurkan. Tapi sayang, bagaimana mungkin pusaka ini bisa dimiliki kalian semua? Sementara pusaka ini cuma satu. Jangan ada yang coba-coba memiliki pusaka itu. Kalau kalian mau selamat, akulah Sabalangit. Satu-satunya orang yang berhak memilikinya. Tidak bisa, Kiai Sabalangit. Untuk memiliki keris pusaka ini, harus ada satu cara. Yaitu kalian semua harus bertanding. Siapa di antara kalian yang hebat, maka dialah yang berhak memiliki pusaka ini. Baik, aku setuju. Ya, aku pun setuju dengan caramu, anak muda. Hup, hei. Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di
channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Belum selesai Kameswara menyelesaikan kata-katanya, Nyai Salindris sudah melesat berhadapan dengan Poja Pradata yang berdampingan dengan Tranggana. Sementara Sabalangit hanya diam menunggu. Namun sejauh itu, tak ada seorang pendekar pun yang mau berhadapan dengannya. Begitu juga dengan Kuda Bandang. Sementara itu, Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, Aryo Panumping, Ken Siwi, dan Mahesa Branjangan telah bersiap-siap bersama Ki Ageng Pesanggaran untuk melindungi Kameswara. Rupanya 6 pendekar yang secara diam-diam ingin melindungi Kameswara tak luput dari tatapan Kuda Bandang. Jangan dilanjutkan dulu. Rasanya darahku sudah tidak bisa ditahan lagi untuk membunuhnya dan meminum darahnya. Lakukanlah, Sabalangit. Kalau kau memang mampu melawanku. Darah Sabalangit jadi semakin menggolak mendengar kata-kata Kameswara yang seolah-olah menganggapnya remeh. Kembali dia mundur ke belakang selangkah untuk mempersiapkan ajiannya. Tapi ketika dia akan bersiap-siap melakukan sesuatu, Ki Ageng Pesanggaran segera melangkah mendekati Kameswara. Sebentar, Sabalangit. Kanigara, apa yang ingin kau lakukan di situ? Apakah kau takut anakmu mengalami nasib yang buruk? Mundurlah, mundur. Sekarang anakmu bukan lagi pemuda yang bodoh. Bukankah kau tahu bahwa dia telah meminum air suci itu? Benar-benar memalukan kelakuanmu ini, Kanigara. Cukup, Kisanak. Kau tidak perlu tertawa dan mengejek ayahku terus. Sebaiknya tunjukkanlah siapa dirimu. Lagi pula apa untungnya menyembunyikan wajahmu di balik kain itu? Aku memang sengaja menyembunyikan wajahku di balik kain ini, anak muda. Kalau aku buka penutup ini, ayahmu pasti akan terkejut. Karena dia sudah tahu siapa aku. Ya, tapi baiklah. Kalau kau memang ingin tahu. Nah, terimalah ini. Sekalipun kecepatan pisau itu sangat cepat, tetapi rupanya gerakan Kameswara pun tak kalah cepatnya. Hanya dalam beberapa gerakan saja, pisau itu dapat ditangkap oleh Kameswara. Bagus, hebat sekali. Itulah tanda pengenalku. Barangkali dengan melihat pisau itu kau akan tahu siapa aku. Sebuah pisau yang cukup tajam. Dan gagang pisau ini berukir paruh burung Raja Wali. Tapi sayang, aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Kalau begitu, serahkan pisau itu pada ayahmu. Dia pasti mengenalnya. Kameswara segera menyerahkan pisau itu pada ayahnya yang berdiri tak jauh di belakangnya. Ki Ageng Pesanggaran kemudian meraih pisau yang berukir paruh burung Raja Wali itu. Ditatapnya pisau itu sesaat. Kemudian Ki Ageng Pesanggaran menoleh pada pemilik pisau itu. Melihat dari pisau yang berukir kepala burung Raja Wali ini,
bahwa kau adalah kuda bandang. Iya, aku memang kuda bandang. Tetapi sebelum aku menggunakan nama itu, aku mempunyai nama lain yang telah kau kenal, Kanigara. Siapa kau sebenarnya? Bicaralah secara jelas. Jangan membuatku penasaran. Aku tidak akan menjelaskannya secara langsung. Tetapi aku ingin membawa pikiranmu dulu pada peristiwa masa lalu. Wajahku sekarang telah rusak, Kanigara. Makanya aku malu menunjukkannya padamu. Juga pada kau, anak muda. Tetapi dengan mengingat bentuk pisau yang kau genggam itu, kau pasti akan tahu siapa aku. Ki Ageng segera mengernyitkan dahinya. Dia berusaha mengingat-ingat kembali peristiwa masa lalunya. Ditatapnya kembali pisau yang berada dalam genggaman tangannya itu. Tapi tiba-tiba dadanya berdebar, seolah-olah ada sesuatu yang singgah secara tiba-tiba. Nampaknya kau mulai teringat sesuatu, Kanigara. Ya, itulah pisau yang pernah menembus dada kakangku. Tentunya kau masih ingat, bukan, siapa kakangku? Dan kalau kau mau tahu lebih jelas, akulah adiknya. Bentuk pisau itu memang tidak pernah berubah ketika aku mendapatkannya. Tapi pisau yang kau genggam itu adalah pisau yang asli, yang pernah bersarang di dada kakangku. Ya, aku pun baru ingat. Melihat dari caramu melempar pisau itu, tiba-tiba saja aku teringat dengan seorang pemuda bernama Rangsang. Apakah kau pun mengenal orang itu, kuda bandang? Ya, dia memang muridku. Bagus sekali kalau kau sudah mengenalnya. Artinya kau akan semakin tahu sampai sejauh mana kehebatan yang kumiliki. Ya, pantas saja Rangsang mempunyai kepandaian yang sama dengan kuda bandang. Rupanya dia mempunyai hubungan yang kuat. Nah, Kanigara, kalau kau sekarang sudah mengenal siapa aku, sekarang suruh anakmu menyerahkan pusaka itu padaku. Atau aku akan membongkar rahasia yang selama ini kusimpan. Mendengar ancaman kuda bandang, hati Ki Ageng Pesanggaran jadi berdebar hebat. Setelah beberapa saat dia menatap kuda bandang, kemudian Ki Ageng Pesanggaran menoleh ke arah Mahesa Beranjangan yang berdiri di samping Kan Siwi Nareswari. Kembali hati Ki Ageng Pesanggaran berdebar, seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa dilupakan setelah menatap anaknya yang satu ini. Bagaimana, Kanigara? Pilihlah salah satu. Kau mau membujuk anakmu untuk menyerahkan keris pusaka itu, atau aku akan membongkar semua rahasia yang kusimpan selama ini? Cukup!
Hentikan persoalan busuk kalian. Siapapun orangnya tidak berhak memiliki keris pusaka itu selain aku. Lucu sekali. Kalian semua memperebutkan pusaka yang sedang digenggam orang lain. Apakah kalian semua tidak berpikir bahwa pusaka ini sudah jadi milikku? Siapapun orangnya yang menginginkan keris pusaka ini, aku akan mempertahankannya. Dan tidak akan kubiarkan orang lain memilikinya. Keparat! Rupanya kau benar-benar ingin mencari mati, bocah sial. Kuda Bandang, menyingkirlah dari tempat ini. Yang sedang kita perebutkan adalah pusaka itu, bukan cerita-cerita yang tidak karuan. Aku mengerti, Sabalangit. Tetapi bukankah kita mempunyai cara-cara tersendiri untuk memiliki pusaka itu? Nah, jadi aku harap kau jangan mencegahku. Kurang ajar. Rupanya kau pun ingin mencari perkara denganku, Kuda Bandang. Tenanglah sedikit. Ini bukan saatnya kita berbaku hantam. Yang sedang kita persoalkan adalah masalah keris yang digenggam anak muda itu. Aku harap kau bisa lebih bijaksana memilih waktu yang tepat. Terlalu bertele-tele. Semakin panjang kau bicara, maka semakin membuang-buang waktu. Dan itu lebih memuakan daripada persoalan yang kita hadapi. Tenanglah dan usahakan untuk sedikit bersikap sabar. Bagaimana Kanigara? Apakah kau sudah memikirkan mana yang terbaik untuk kau lakukan? Atau kau akan tetap berdiam diri seperti itu? Sudahlah Kuda Bandang. Kau jangan membuat ayahku jadi tegang karena ulahmu yang memuakkan ini. Kau tidak tahu persoalannya, anak muda. Makanya lebih baik kau diam saja. Atau kau serahkan saja pusaka itu padaku. Dengan begitu aku akan diam dan tidak mempersoalkan masalah ayahmu lagi. Ada persoalan apa sebenarnya antara kau dan ayahku? Ya, tanyakan saja pada ayahmu. Barangkali ia akan menjelaskannya padamu. Kameswara menoleh pada ayahnya yang masih berdiri tak jauh di belakangnya. Dia sebenarnya ingin menanyakan apa maksud kata-kata Kuda Bandang. Tetapi karena melihat Ki Ageng Pesanggaran hanya diam saja, Kameswara pun segera mengurungkan niatnya. Rupanya ayahmu lebih memilih diam daripada bicara, Kameswara. Kalau begitu baiklah. Ya, aku akan menceritakannya padamu. Aku harap kau tidak perlu kaget. Tunggu sebentar. Apa sebenarnya yang ingin kau ceritakan, Kuda Bandang? Aku akan menceritakan siapa ayahmu yang sebenarnya. Kalau menurutmu selama ini ayahmu adalah orang yang baik dan bersih dari segala kekotoran, sebenarnya tidak. Ayahmu pun tidak lebih dari seorang penjahat. Hanya bedanya, ia lebih pandai menutupi dirinya dengan kebaikan. Sudahlah, lebih baik kau ceritakan saja apa sebenarnya yang ingin kau ceritakan. Jangan terlalu banyak bicara. Baik. Dulu ketika muda, ayahmu termasuk orang yang sombong karena merasa hebat. Sampai suatu ketika, ia berhasil membunuh kakangku. Dan yang paling mengenaskan, dia telah mengambil anak kakangku. Dulu anak itu bernama Raga Jampi. Tetapi sekarang, Kanigara telah merubahnya menjadi Mahesa Branjangan. Kameswara menoleh ke arah Ki Ageng Pesanggaran. Kemudian dia menatap Biku Dewa Hastu, Empu Gandring, Aryo Panumping, Ken Siwi dan Mahesa Branjangan.
6 orang yang telah dikenalnya ini nampak masih diam terpaku. Terutama Maesa Beranjangan, dia seakan-akan bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Perlahan dia menoleh ke arah ayahnya, Ki Ageng Pesanggaran. Ki Ageng diam, bahkan seolah-olah tak ingin berbicara sepatah kata pun. Sementara itu kuda bandang yang melihat suasana seperti ini, nampak tertawa terbahak-bahak, seolah-olah puas dengan apa yang telah dilakukannya. Luar biasa, bukan? Nah, apakah kau puas, Kamaswara, dengan apa yang kuceritakan tadi? Cukup licik juga kau kuda bandang. Tapi sayang ceritamu tidak lebih hanya sebuah fitnah belaka. Fitnah? Rupanya kau masih juga menutup-nutupi kejahatan ayahmu. Tanyakan saja langsung pada ayahmu. Apakah benar yang kukatakan ini adalah fitnah? Maesa Beranjangan, kau jangan terpukau dan diam seperti itu. Lakukanlah apa yang seharusnya kau lakukan. Percayalah apa yang kuceritakan tadi. Biar bagaimana, aku adalah pamanmu. Untuk apa aku bercerita dusta? Sayang sekali aku tidak bisa membuka penutup wajahku ini. Aku malu karena wajahku cukup mengerikan. Dan semua ini pun akibat perbuatan ayah angkatmu itu, Beranjangan. Tutup mulutmu, keparat! Kau tidak bisa membakar-bakar hati kakangku. Semua yang kau ceritakan ini tidak ada buktinya. Ya, memang tidak ada buktinya. Tetapi apakah ayahmu pun mempunyai bukti bahwa Maesa Beranjangan itu adalah anak kandungnya? Percuma kau menyangkal perbuatan masa lalu ayahmu, Kamaswara. Biar bagaimanapun dia mengakuinya bahwa dia memang melakukannya. Ya, sekalipun ayahmu hanya diam seperti itu. Sungguh tidak kusangka. Ternyata kau benar-benar manusia busuk, Kanikara. Tapi aku cukup senang juga mendengar cerita seperti ini. Kameswara, malam ini ayahmu benar-benar mengalami peristiwa yang menyenangkan. Kalau saja ia tahu bahwa malam ini akan menjadi peristiwa yang memalukan, aku rasa mungkin sejak kemarin ia akan mengurungkan niatnya untuk datang ke sini. Nah, bukankah begitu, Kanikara? Cukup! Hentikan ocehanmu itu, bocah Pradata. Jaga mulutmu baik-baik kalau kau ingin bernasib baik. Anak muda, kau masih terlalu tanggung untuk mengertaku. Apapun yang ingin kukatakan, kau tidak perlu mencegahku. Kanikara, seharusnya kau tidak perlu diam seperti itu. Berusahalah untuk bicara, atau barangkali menyangkal cerita itu. Tapi kalau kau mau diam, baiklah. Kalau tadi Kameswara dan yang lainnya telah mendengar cerita tentang masa lalumu, maka sekarang giliranmu mendengarkan cerita tentang anakmu, Kameswara. Keparat! Apalagi yang ingin kau bicarakan, bocah Pradata? Tenang, Kameswara. Tenang. Ayahmu perlu tahu mengenai peristiwa yang kau alami ini. Kanikara, anakmu Kameswara telah terperosok ke masalah yang paling memalukan dan sekaligus menjijikkan.
dia telah melakukan upacara perkawinan dengan seorang gadis yang tidak lain adalah kakaknya. Gadis itu anak dari Tumenggung Murti Wandawa atau Sakya Murti. Aku rasa kau tahu siapa nama gadis itu. Ki Ageng Pesanggaran atau Kanigara benar-benar terpukul malam itu. Dia tidak menyangka banyak sekali peristiwa buruk yang harus dialaminya. Bukan hanya Ki Ageng Pesanggaran saja yang merasa terkejut mendengar hal itu, tetapi Biku Dewa Hastu pun demikian. Wajahnya kelihatan mendadak pucat. Dia seolah-olah merasa bersalah atas perbuatan Kamaswara. Tapi dia pun tak dapat berbuat apa-apa, kecuali hanya diam seperti Ki Ageng Pesanggaran. Masih saja diam, Kanigara? Apakah kau pikir aku bicara dusta? Kalau kau tidak percaya, silakan kau tanyakan langsung pada anakmu. Kasihan sekali kau, Kanigara. Ternyata di usia tuamu seperti ini, kau bukan menikmati kesenangan, tetapi justru sebaliknya. Tapi, ya, itulah kenyataan dan sebuah takdir. Bukankah demikian, anak muda? Sudahlah, Bocah Pradata. Aku jadi muak mendengarkan ocehanmu itu. Anak muda, cepat serahkan pusaka itu. Ini kesempatan terakhir untuk kau membela diri. Kalau tidak, maka kau akan tahu bahwa aku tidak main-main. Keparat! Kau memang tidak bisa diajak bertindak hati-hati, Sabalangit. Daripada kau yang menyerang duluan, lebih baik aku. Kameswara, rasakanlah ini. Daripada aku melayani manusia dungu ini, lebih baik ku hajar Sabalangit saja. Dialah musuh yang paling berat untuk dilawan. Aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatannya. Setelah Kamaswara berhasil mengelak dari hantaman pisau-pisau Bocah Pradata, rupanya dia tak menyerang balik, tetapi justru dia malah menyerang Sabalangit. Sekalipun mata Sabalangit buta, tetapi rupanya dia tahu sampai sejauh mana gerakan musuh yang akan mencelakainya. Dengan gerakan yang gesit, Sabalangit mengelak ketika Kamaswara menghunuskan keris pusakanya. Kurang ajar. Rupanya kau sengaja menyerangku untuk memancing kemarahanku, anak muda. Aku sebenarnya tidak memancingmu, tapi aku justru ingin mengetahui sampai sejauh mana kehebatan orang yang bernama Sabalangit itu. Apakah benar kehebatan namamu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya? Berdebah! Rupanya kau masih menganggap enteng Sabalangit. Baiklah. Kalau kau memang ingin membuktikan kehebatanku, nah, rasakanlah ini.
Sabalangit terus menerjang dengan pukulan-pukulannya yang beruntun. Namun sekalipun serangan-serangan yang dilakukan Sabalangit cukup ganas, tetapi rupanya Kameswara dapat mengimbanginya dengan mudah. Bahkan dia dapat menyerang balik dengan keris yang digenggamnya. Sampai akhirnya hampir saja Sabalangit mengalami nasib yang naas. Bangsat! Hampir saja dadaku menjadi sasaran keris pusaka itu. Kurang ajar. Rupanya bocah ini sangat luar biasa sekali. Apakah kehebatannya ini akibat air suci yang diminumnya? Bagaimana, Kiai? Kenapa kau diam saja di situ? Apakah kau akan menyerah? Berdebah. Kau memang hebat, bocah. Tapi kau jangan membusungkan dada dulu. Kalau tadi kau hampir merobek dadaku, tapi sekarang justru akan berbalik. Akulah nanti yang akan merobek daging kulit tubuhmu. Lakukanlah, Kiai Sabalangit, kalau kau memang mampu. Tetapi harus kau ingat bahwa aku telah meminum air suci itu. Artinya aku tidak dapat dikalahkan begitu saja. Kalau kau tidak percaya, ayolah kita mulai kembali pertarungan ini. Rasanya tanganku pun sudah gatal ingin menghajarmu. Kata-katamu semakin memuakan saja. Nah, rasakanlah ini. Kembali Sabalangit menyerang dengan ganas, tetapi Kameswara pun tak kalah gesitnya. Dia berkelit ke sana kemari, menghindari pukulan tokoh tua yang buta itu. Setelah perkelahian itu berlangsung beberapa saat, dan tak ada yang dapat dilukai salah seorang pun, tiba-tiba saja Sabalangit melompat mundur sambil berdiri dengan gagahnya. Kedua bibirnya nampak bergetar, seakan-akan tengah merapal sebuah ajian. Kameswara, tataplah mataku. Ayo, tataplah Kameswara. Setelah itu, mendekatlah kemari. Kameswara, lakukanlah apa yang kukatakan ini. Ayo, langkahlah kemari. Ayo, turutilah kata-kataku. Kenapa kau ragu? Ayo, teruslah melangkah kemari dan serahkan keris pusaka yang kau genggam itu. Perlahan-lahan Kameswara melangkah sambil menatap mata Sabalangit yang buta itu. Dia seakan-akan telah terpengaruh oleh kekuatan mata tokoh tua itu. Sementara Ki Ageng Pesanggaran yang melihat anaknya dapat dipengaruhi oleh Sabalangit hanya bisa diam sambil menatap dengan hati yang berdebar. Kameswara terus melangkah, sampai akhirnya sekarang dia telah berada di hadapan Sabalangit. Bagus anak muda. Rupanya kehebatanmu masih belum berarti apa-apa bagi Sabalangit. Sekarang serahkanlah keris pusaka itu. Ayo anak muda. Kembali Sabalangit mempengaruhi Kameswara.
Kemudian Kameswara pun segera menyodorkan keris itu perlahan-lahan. Tapi ketika keris pusaka yang digenggamnya itu telah berada di hadapan Sabalangit, di luar dugaan, tiba-tiba saja Kameswara menusukkan keris itu dengan cepat. Keparat. Rupanya kau hanya berpura-pura terpengaruh dengan ajianku. Kehebatan ilmu ngaraga sukmamu memang hebat dan mengerikan, Kiai Sabalangit. Tapi sayang ajianmu sama sekali tidak berguna bagiku. Untunglah tadi kau masih sempat mengelak. Kalau tidak mungkin perutmu akan robek dibelah oleh keris Kiai Kambang Ayun ini. Iya, aku pun tidak dapat memungkiri kehebatanmu, Kameswara. Tapi seperti yang kukatakan, jangan dulu membusungkan dadamu. Karena aku masih mempunyai ajian yang lain yang dapat membuatmu tidak berdaya. Keluarkanlah seluruh kemampuanmu, Kiai Sabalangit. Aku siap melayanimu dengan tangan terbuka. Bagus. Kalau kau memang sudah siap untuk melayaniku kembali. Hop, hop. Kenapa kau masih diam saja melihat anakmu dalam bahaya? Sudahlah. Kau tidak perlu cemas. Aku yakin Kameswara dapat melayani Sabalangit. Kau lihat saja nanti. Tapi, bagaimana kalau Kameswara tidak sanggup? Bukankah ini artinya sama saja membiarkan dia terbunuh dengan sia-sia? Aku sebenarnya ingin menolong Kameswara. Tapi karena aku telah dituduh berbuat curang, rasanya lebih baik aku diam saja. Dan aku yakin Kameswara dapat mengimbangi permainan Sabalangit. Apalagi ia telah meminum air suci itu. Dewata Agung, kenapa hal ini harus terjadi pada anakku? Aku tidak mengerti. Apakah ini yang dinamakan karma? Kalau memang ini karma, lantas karma siapa? Padahal selama ini aku tidak pernah berbuat dosa besar. Dewata Agung. Kang, kenapa diam saja? Kalau memang Kakang tidak ingin menolong Kameswara, biarlah aku yang akan menolongnya. Tunggu. Aku tidak ingin kau turun tangan membela Kameswara. Padahal anak itu belum terlihat kalah. Sebaiknya kita bersiap-siap saja. Tunggu saat yang tepat untuk membantu dia. Akhirnya Biku Dewa Hastu diam saja setelah dicegah beberapa kali oleh Ki Ageng Pesanggaran. Dia hanya bisa menarik nafas sambil menatap perkelahian yang menegangkan itu. Sabalangit memang bukan lawan yang enteng, apalagi ia lebih dikenal sebagai pendekar yang mempunyai olah kanuragan langka. Semua para pendekar yang masih berada di tempat itu nampak menatap perkelahian itu dengan wajah yang tegang. Terkadang sesekali terdengar desahan yang kaget. Keduanya masih bertarung dengan sengit. Sabalangit hatinya benar-benar menjadi tegang. Semula dia menganggap enteng musuhnya, tetapi ternyata mempunyai kanuragan tinggi. Hingga pada saat berikutnya,
tiba-tiba saja Sabalangit melenting ke udara sambil kemudian mendarat dengan jarak agak jauh dari Kameswara. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Benar-benar salut padamu, anak muda. Semula kukira kau tidak bisa mengimbangi permainanku. Ternyata dugaanku salah. Dan ternyata kau bisa mengimbanginya. Bahkan hampir membuatku kewalahan. Lalu bagaimana sekarang? Apakah kau akan segera menyingkir dari tempat ini? Atau kau tetap akan melanjutkan perkelahian ini? Kesombonganmu semakin menjadi-jadi saja, bocah. Kau pikir aku akan mudah pergi begitu saja? Tidak. Sebelum pusaka itu dan darahmu kuhisap, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Seandainya kau tidak mampu membunuhku atau menjatuhkan aku, apa yang akan kau lakukan? Berdebat sombong. Jangan dulu merasa hebat. Sabalangit bukanlah pendekar kelas teri. Siapapun orangnya, jika berhadapan dengan Sabalangit, maka dia tidak akan pernah pergi dengan selamat. Nah, lebih baik bersiap-siaplah untuk menerima ajianku yang lain. Kembali Sabalangit memasang kuda-kuda, dan kali ini ia rentangkan kedua kakinya, sementara kedua tangannya berputar-putar di udara. Sebentar kemudian, tiba-tiba saja jari-jari Sabalangit berubah berwarna hitam. Sejenak Kameswara terpaku melihat hal itu, tapi setelah itu tubuhnya melenting ke udara. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Kameswara? Sanggupkah Kameswara melawan Kiai Sabalangit? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.